Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Masih semangat ya, pagi-pagi kita akan belajar matematika. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Mas Yusuf sebagai ketua kelas memimpin berdoa. Alhamdulillah. Selanjutnya setelah berdoa, ibu akan mengabsen kehadiran dari anak-anak. Yang pertama Mas Ahmad, lalu Mas Bayu, lalu Mbak Dwi, lalu Mas Fahmi, Mbak Zahra. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai bilangan bulat dan ada tugas rumah ya. Ibu lihat kalian sudah bisa dan memahami materi tentang bilangan bulat, operasi dan operasi hitung bilangan bulat. Kan kita sebelumnya sudah mempelajari mengenai bilangan bulat. Setelah memahami tentang bilangan bulat, selanjutnya kita akan mempelajari tentang bilangan pecahan, di mana dalam bilangan pecahan ini memuat bilangan bulat. Kita dapat melihat dalam kehidupan sehari-hari kita tidak selalu menggunakan bilangan bulat. Terkadang kita juga harus menggunakan bilangan pecahan, seperti menghitung banyaknya potongan kue, lalu saat menghitung air dalam gelas, dalam menghitung potongan kain dan lain sebagainya. Masih banyak lagi ya tentunya. Untuk lebih mudah memahaminya, ibu akan mengambil salah satu contoh, yaitu misalnya terdapat sebuah kue yang dipotong menjadi 4 bagian. Misalnya ini adalah kue, lalu dipotong menjadi 4 bagian ya. Lalu diambil satu bagian, misalnya diambil satu bagian, kita arsir satu bagian yang kita ambil, maka tersisa 3 bagian, 1, 2, 3. Maka sisa dari 3 bagian itu dapat kita tuliskan dengan bilangan 3 bagian dari 4 bagian, atau bisa kita baca 3/4. Bilangan pecahan 3/4 ini, bilangan 3 bisa kita sebut sebagai pembilang. Lalu bilangan 4 ini sebagai penyebutnya. Selanjutnya, misalnya ada suatu bilangan pecahan 2/4, lalu ada juga 3/6. Dua pecahan ini memiliki nilai yang sama, atau bisa kita sebut nilai yang ekuivalen, yaitu setengah atau 1/2. Di sini kita bisa tuliskan antara 2/4, 3/6 dan 1/2 adalah nilainya sama, atau bisa kita beri tanda sama dengan. Untuk lebih mudahnya, ibu bisa membuat gambar di papan tulis. Bisa anak-anak perhatikan. Di sini ada gambar. Bagian ini adalah 2 bagian, lalu kita arsir 1 hingga menjadi 1/2. Lalu yang gambar kedua 4 bagian, lalu kita bisa arsir 2 hingga menjadi 2/4 bagian. Gambar yang paling ujung ibu membaginya menjadi 8, lalu akan ibu arsir 4 bagiannya sehingga menjadi 4/8 bagian. Ketika nilai ini memiliki nilai yang sama, yaitu setengah, dapat kita lihat pada gambar. Ketiganya adalah membagi gambar menjadi 2 tepat atau menjadi setengah. Bisa dipahami kan anak-anak? Untuk selanjutnya, pecahan ekuivalen itu adalah pecahan A dan
A per D dan C per D dikatakan ekuivalen apabila A kali D sama dengan B kali C. Kita bisa lihat antara 1/2 dan 2/4 ekuivalen. Kita bisa cek 2 kali 2 4 sama dengan 1 kali 4 4. Di sini B kali C dan A kali D adalah sama, sehingga bisa kita sebut nilai pecahan yang ekuivalen. Selanjutnya, setelah kita memahami mengenai konsep dari pecahan, kita dapat membandingkan pecahan-pecahan dengan menggunakan tanda sama dengan, kurang dari, dan lebih dari. Misalkan di sini ibu punya contoh soal. Yang pertama adalah 2/7 dan 3/7. Di sini, apakah anak-anak ada yang mengetahui 2/7 itu sama dengan, lebih dari, atau kurang dari 3/7? Nah, kita dapat melihat di sini nilai pembilangnya adalah sama-sama 7. Lalu penyebutnya kita lihat yang lebih besar mana. 2 sama 3 adalah lebih besar 3, sehingga 3 ini termasuk kurang dari 2 ini kurang dari 3. Kita dapat memberikan tanda kurang dari. Selanjutnya adalah 1/2 dan 1/3. Di sini nilai pembilangnya adalah sama-sama 1. Lalu nilai penyebutnya yang berbeda. Berbeda dengan yang soal sebelumnya. Soal sebelumnya kita menentukan yang atasnya itu berarti lebih kecil, atasnya lebih kecil berarti nilainya juga lebih kecil. Kalau penyebutnya yang lebih kecil berarti nilai tersebut adalah lebih besar, dengan catatan nilai pembilangnya adalah sama, sehingga antara 1/2 dan 1/3 tentunya lebih besar atau lebih dari. Untuk yang ketiga adalah 2/6 dan 1/3. Nah, di sini kita dapat lihat 1/3 dan 2/6. Atasnya berbeda, bawahnya juga berbeda, tapi kita bisa lihat antara nilai ini kan A per B dan sini C per D, dimana jika B kali C dan A kali D itu sama, kita bisa melihat. Coba kita cek ya. 6 kali 1 adalah berapa anak? 6 ya. Lalu 2 kali 3 juga 6, sehingga sama. Sehingga kita bisa sebut nilai ini sebagai nilai pecahan yang ekuivalen atau sama dengan. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui nilai dari pecahan, kita akan mempelajari mengenai operasi dalam pecahan. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai penjumlahan dan pengurangan dari bilangan pecahan. Seperti contohnya saat kita membeli buah, misalnya Mbak Lisa membeli 1 kilogram apel dan setengah kilogram jeruk, hingga ditambah 1 dan setengah. Misalnya Mbak Susan membeli beras merah setengah kilo dan beras ketan misalnya 1/4 kilo. Penjumlahannya berapa gitu. Kita akan mempelajari mengenai permasalahan tersebut. Sebagai contoh adalah Alma membeli setengah kilogram jeruk. Lalu teman-teman Alma bermain ke rumah Alma, sehingga Alma membeli kembali 3/2 kilogram buah jeruk. Untuk mengetahuinya, di sini kita bisa tuliskan setengah kilogram jeruk lalu ditambah dengan 3/2 kilogram jeruk. Di sini kita lihat pembilangnya sama-sama 2, sehingga kita bisa langsung menjumlahkan penyebutnya, yaitu 1 ditambah 3.
sama dengan 4/2. Kita bisa lihat 4 dibagi 2 sama dengan 2, sehingga jumlah keseluruhan jeruk yang diberi oleh Alma adalah 2 kg. Contoh selanjutnya adalah ibu membuat sebuah kue. 1/4 bagian diberikan kepada bibi, sedangkan 2/5 bagian diberikan kepada nenek. Berapa bagian kue yang tersisa? Di sini bisa kita lihat modelnya adalah pengurangan bilangan pecahan. Pertama dapat kita tulis adalah bagian kuenya adalah 1. Kita tulis 1. Lalu kue yang dibagikan adalah kita tulis dikurangi kue yang kita bagikan, yang kita bagikan 1/4 buat bibi dan jadi ditambah 2/5 bagian buat nenek. Di sini kita bisa lihat tulis penulisan matematiknya, yaitu 1 dikurangi 1/4 ditambah 2/5. Kita bisa tuliskan sama dengan 1 dikurangi 1/4 ditambah 2/5. Di sini penyebutnya berbeda, yaitu 4 dan 5. Maka kita cari KPK antara 4 dan 5. Berarti 4 dan 5 KPK-nya adalah jika kita hitung juga dengan 4 mengalikan dengan 5, yaitu 20. KPK-nya kita tulis 20. Lalu 20 dibagi 4 untuk pecahan nilai yang sama dengan 1/4 tapi berpenyebut 20, yaitu 20 bagi 4 lalu dikalikan 1. 20 bagi 4 5 dikali 1, yaitu berarti 5. Lalu ditambahkan dengan 20 per yang ekuivalen dengan 2/5 tapi penyebut 20, yaitu 20 dibagi 5. 20 bagi 5 4 kali 2 8, sehingga 2/5 ekuivalen dengan 8/20. Lalu 1/4 ekuivalen dengan 5/20. Selanjutnya kita bisa tuliskan lagi 1 dikurangi 5 ditambah 8/20. 5 ditambah 8 sama dengan 13. Berarti 1 dikurangi 13/20. Nah, di sini kita juga akan membuat 1 dibuat pecahan dengan penyebut yang sama, yaitu 20. Sehingga kita dapat tuliskan 20/20, atau bisa kita tulis 20 dikurangi 13/20, sehingga sisa kue yang tersisa adalah 7/20 bagian kue. Nah, bisa dipahami kan anak-anak? Untuk selanjutnya ibu akan memberikan tugas untuk dikerjakan sebagai latihan. Selanjutnya ini adalah tugas sebagai belajar di rumah ya anak-anak. Pertemuan selanjutnya akan kita bahas sebagai evaluasi dari hasil pembelajaran kali ini. Yang pertama, urutkan bilangan dari yang terkecil, bilangan pecahan dari yang terkecil. Yang kedua, menentukan hasil operasi pecahan. Kiranya mengingat waktu pembelajaran sudah berakhir, ibu akhiri sampai sekian dulu. Semoga anak-anak bisa memahami materi dari yang ibu sampaikan, dan semoga materi yang ibu sampaikan bisa bermanfaat. Jika ada kekurangan dari ibu mohon maaf. Dari ibu, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.